Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya serta petunjuknya kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan di tahun 1442 Hijriah atau tahun 2021 Masehi. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam rangka pengisi dalam melaksanakan ibadah bulan Ramadan, amaliyah Ramadan. Pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan kultum kuliah 7 menit insyaallah, yaitu dengan mengambil judul ciri-ciri orang yang beriman. Mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan, sebagai tabungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan kita panen pada masa-masa yang datang, yaitu pada hari kiamat nanti. Saudaraku yang berbahagia, baiklah untuk mengisi acara ini tentang ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah SWT. Di antaranya yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri orang yang pertama adalah ciri orang yang beriman yang pertama adalah takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takut itu adalah takwa. Artinya kita sebagai orang yang beriman harus takut kepada Allah, dalam arti kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Takut berarti kita menjalankan perintah yang dilarangnya. Contoh, kita melakukan fitnah, ya, itu adalah dilarangnya. Maka kita harus takut dengan ucapan kita atau perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasa takut itu akan ditopang ya dengan menjalankan segala perintahnya, yaitu menjalankan segala apa yang diperintahkan, baik itu berkaitan dengan akidah Islam, ibadah, akhlak maupun muamalah duniawi. Dalam surat Al-Anfal ayat 2 bahwa orang yang takut kepada Allah itu sesungguhnya adalah orang yang beriman yang apabila disebut nama Allah maka gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya bertambah imanlah kepada mereka, iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Saudaraku yang berbahagia, takut kepada Allah, takut yang sebenarnya adalah takut ya, ketika manakala kita melakukan suatu perbuatan yang dilarang Allah, maka hati kita ingat kepada Allah akan azab, akan siksaan pedih di hari kiamat nanti. Saudaraku yang berbahagia, para shaimin dan shaimat, itu adalah ciri orang yang beriman,
takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah ciri orang yang beriman adalah khusyuk di dalam sholat. Kita tahu perintah sholat adalah perintah di dalam Al-Quran atau firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti kita ketahui bahwa di dalam surat Al-Mu'minun ayat 2 yang berbunyi walladzina hum fi sholatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dengan khusyuk. Kita melakukan sholat, kita melakukan perintah sholat dengan khusyuk. Kemudian kita melaksanakan sholat dari takbiratul ihram sampai salam. Kita harus khusyuk dalam arti pikiran maupun bacaan kita harus pelan, sehingga kita akan timbul khusyuk, sehingga kita bisa hadir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, maka Allah pun akan melihat kita di dalam melaksanakan sholat. Perintah sholat ini adalah wa iqamis sholat, dan mendirikan sholat. Kita sebagai seorang beriman, kita selayaknya menjalankan tugas ibadah sholat sebagai suatu kewajiban yang dilaksanakan sekurang-kurangnya 5 kali di dalam sehari semalam, dari sholat subuh sampai sholat isya. Kemudian yang ketiga adalah ciri orang-orang yang beriman menjauhkan diri dari kegiatan yang sia-sia. Kita sebagai orang beriman tentunya bisa melaksanakan, bisa menjaga waktu dengan sebaik-baiknya. Manakala ada kegiatan yang tidak bermanfaat, maka kita meninggalkan. Itulah sebagai salah satu bentuk atau ciri tanda-tanda orang beriman, menjauhi segala perbuatan atau kegiatan yang tidak bermanfaat. Dalam Al-Quran sudah ditegaskan walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, surat Al-Mu'minun. Jadi kita harus menjauhkan diri ya, dan dari kegiatan-kegiatan sia-sia tidak bermanfaat. Maka dari itu mari kita diisi dengan kegiatan yang positif ya, seperti beramal soleh, kemudian membaca Al-Quran dan bersedekah dan sebagainya. Yang kegiatan itu adalah kegiatan yang bermanfaat, sehingga kita tidak meninggalkan. Kita begitu saja kegiatan yang sia-sia dapat kita hindari. Saudaraku yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah ciri orang beriman, yaitu senang mendengarkan bacaan ayat Al-Quran. Senang mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita sebagai seorang beriman, manakala kita dibacakan suatu Al-Quran, maka kita mendengarkan, kita mentadaburi. Sedangkan mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran, kita mendapatkan pahala. Apalagi yang pelaku atau pembaca Al-Quran itu juga lebih utama mendapatkan pahala. Saudaraku yang berbahagia, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada malaikat Jibril, melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk dilaksanakan, untuk disebarluaskan kepada umatnya. Sehingga Al-Quran ketika turun kepada Nabi Muhammad, yaitu Iqra, bacalah Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran menjadikan hati kita tenang, menjadikan kebahagiaan dan keteraman hati di dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Saudaraku yang berbahagia, kemudian yang kelima adalah menunaikan zakat. Salah satu ciri orang yang beriman adalah menunaikan zakat. Kita selaku umat manusia yang beriman, tentunya perintah zakat di dalam Al-Quran atau firman Allah, tunaikanlah zakat. Tunaikanlah zakat. Zakat berarti adalah memberikan sesuatu kepada orang yang dimana ada sisi nilai manfaatnya di situ. Zakat
perintah zakat, baik itu zakat fitrah, zakat fitri, atau zakat mal, zakat harta. Kebetulan nanti kita menjelang Idul Fitri, sebagai seorang yang muslim, seorang yang beriman, mengeluarkan zakat, mengeluarkan harta yang kita punyai untuk dikeluarkan, karena dengan tujuan zakat akan membersihkan jiwa ataupun meleburkan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Saudaraku yang berbahagia, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan rezeki yang kita terima, yang kita nikmati dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun harus memberikan rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Saudaraku yang berbahagia, kemudian yang keenam atau yang terakhir adalah kita sebagai orang beriman harus meneladani, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang paling arif, yang paling bijaksana, orang yang paling baik akhlaknya. Kemudian Rasulullah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan Allah itu tidak mengutus seorang rasul kecuali untuk rahmatan lil alamin. Bapak, Ibu, saudaraku muslimin dan muslimat, dalam perintah Rasulullah kita berakhlakul karimah, akhlak yang mulia. Maka perilaku kita, perbuatan kita, ucapan kita harus sesuai dengan yang diteladankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, demikian kuliah singkat ini. Semoga bermanfaat baik untuk diri saya maupun saudara-saudara sekalian. Marilah kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.